Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syakra dengan NIM 241101010076 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat dengan tema Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu negara yang mandiri dan berdaulat sudah tentu memiliki ideologi sebagai dasar dan falsafah negara. Pancasila menjadi pilihan para founding father dari negara Republik Indonesia yang dirumuskan dengan tepat dan mendasar untuk mengakomodir seluruh kepentingan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan majemuk. Sebagai ideologi bangsa negara, Pancasila berisi nilai-nilai seperti keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Pancasila menjadi landasan kuat dan dasar bagi berdirinya dan berkembangnya negara Indonesia. Untuk mencapai cita-cita luhur negara Republik Indonesia, pemerintah dan rakyat Indonesia dapat menggunakan 5 sila Pancasila sebagai energi untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, setiap warga negara harus mempelajari dan memahami Pancasila dalam segala aspeknya. Demikian pula sebagai bagian dasar generasi yang terpelajar di negara ini. Mahasiswa juga harus mempelajari Pancasila untuk menjadikannya landasan setia untuk tindakan dan aktivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Diharapkan melalui perkuliahan Pancasila, mahasiswa akan dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, memahami kebenaran ilmiah dan filosofi Pancasila, nilai-nilai budaya dan peristiwa sejarah bangsa, dan memahami konsep dasar tentang pemecah masalah sosial politik dan perspektif yudisium dengan menggunakan paradigma Pancasila. Dan memahami konsep dasar tentang pemecah masalah sosial politik dari perspektif yuridis dengan menggunakan paradigma Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Bapak Profesor Muhammad Yamin mengatakan bahwa kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan mengandung dua arti. Panca artinya 5 dan sila artinya batu penghubung, batu penjuru. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menerbitkan negara Indonesia yang kemudian memberikan istilah dasar untuk negara itu, Pancasila. Namun, menurut Deva Nagari, sila berarti peraturan yang penting, baik, atau cabul, dan susila dalam bahasa Indonesia berarti akhlak yang baik. Perumusan Pancasila dimulai di Indonesia saat Jepang menjajahnya dengan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada tahun 1944. Jepang mencoba meminta bantuan negara lain ini karena sekutu hampir mengalahkan Jepang. Jepang bagaimanapun tidak mau menunjukkan itikat baik terhadap Indonesia, sehingga rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan dari Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk Badan Persiapan Independen, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ini adalah bukti komitmen Jepang terhadap janji itu menurut Menova. Pemerintah Indonesia telah mengutip prinsip-prinsip Pancasila selama bertahun-tahun. Pemerintah Jepang mendirikan lembaga yang dikenal sebagai Dokuritsu Jumbi Chosakai, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan BPUPKI, dengan 62 anggota pada tanggal 29 April 1945 yang menunjukkan bahwa Pancasila masih dianggap sebagai ajaran. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan dengan mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal ini, secara yuridis memiliki arti sebagai dasar negara, meskipun dalam pernyataan kata Pancasila secara tidak ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 yang paling akhir eksplisit, tetapi anak kalimat
Dengan berdasarkan ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan pada interpretasi historis yang dibuat oleh BPUPKI bahwa istilah Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber sistem hukum Indonesia pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum dan moral yang meliputi suasana kebatinan dan karakter bangsa Indonesia. Selanjutnya disebutkan bahwa cita-cita politiknya meliputi cita-cita tentang kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, berkemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan global, serta cita-cita politik mengenai sifat, kualitas, dan nilai-nilai moral lainnya tentang kehidupan sosial dan keagamaan sebagai representasi moral manusia. Jika kita memberikan penjelasan menyeluruh tentang posisi Pancasila sebagai teori kerohanian negara dapat disusun secara bertingkat-tingkat sepanjang kehidupan. Negara sebagai gambaran dari Pancasila, komponen ini termasuk dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan dasar filosofi bagi negara dan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut pemahaman kita, negara adalah lembaga kemanusiaan lahir dan batin yang berhubungan dengan kehidupan lahir dan batin manusia. Dengan demikian, asas kerohanian Pancasila selalu ada di setiap aspek kehidupan kebangsaan Indonesia. Setiap aspek kehidupan kenegaraan Indonesia yang berdasarkan hukum positif berhubungan dengan kehidupan kejiwaan. Hubungan ini terwujud dalam penyesuaian kehidupan kenegaraan dengan nilai-nilai hidup kemanusiaan yang terkandung dalam asas kerohanian Pancasila, yaitu kebenaran dan kenyataan, keindahan, kejiwaan, kebaikan atau kelayakan atau kesusilaan, kemanusiaan, hakikat manusia, dan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan. Berikut adalah beberapa contoh posisi Pancasila. 1. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia atau tertib hukum. Jadi, Pancasila adalah asas kerohanian tertib hukum yang diuraikan dalam 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, mengambil suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mewujudkan prinsip hukum untuk hukum dasar negara tertulis atau tidak tertulis. Yang keempat, mengandung aturan yang mewajibkan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya, termasuk penyelenggara partai politik dan golongan fungsional untuk mempertahankan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi para pelaksana pemerintahan, penyelenggaraan negara, dan golongan fungsional. Yang ketiga, Pancasila sebagai etika politik dan ideologi negara. Pengertian etika. Etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang prinsip moral. Etika adalah bidang yang menyelidiki bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bijaksana terhadap berbagai ajaran moral. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku untuk setiap tindakan kemanusiaan. Bagian yang tepat dari pendekatan analitis atau matematis adalah etika. Seorang filsuf moral misalnya memiliki 3 senjata utama: memahami setiap peristilahan moral, dasar-dasar rasional dan sistem etika, dan logistik dari proses penyimpulan moral. Dimungkinkan untuk menggunakan ketiga alat pemungkas moral tersebut sebagai pisau analisis untuk mendapatkan pemahaman konseptual lebih lanjut tentang pernyataan-pernyataan moral yang dikaji. Namun, dalam hal etika, prinsip-prinsip dibahas dalam konteks berbagai aspek kehidupan manusia. Bagian terbesar dari etika khusus adalah etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap orang lain dalam masyarakat, dan etika individual yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri mereka sendiri. Menurut Magnus Suseno, 10 etika adalah refleksi karena hanya membahas cara-cara untuk mengatasi masalah kehidupan tanpa memberikan solusi. Menurut etimologinya, dalam istilah Yunani, karakter
dan kebiasaan dapat didefinisikan sebagai suatu insting, sentimen, keinginan atau nafsu, sedangkan kebiasaan dapat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan atau cara yang telah lama dipraktikkan. Oleh karena itu, jika semuanya setuju, itu akan ditetapkan sebagai aturan rule of conduct dari perspektif bidang hukum. Pengertian politik. Bahasa Yunani, politik berasal dari kata polis, yang berarti kesatuan masyarakat, dan teia yang berarti urusan. Pengertian politik menjadi semakin luas sehingga sulit untuk menentukan artinya. Menurut Max Weber, politik adalah usaha untuk melaksanakan politik dan mempengaruhi distribusi kekuasaan baik antara negara maupun antara negara hukum. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah ilmu yang mempelajari ketanegaraan, termasuk sistem pemerintahan dan segala urusan dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara atau antara negara-negara. Landwe, seorang ahli politik, membagi politik menjadi dua kategori, politik sebagai ilmu dan politik sebagai filsafat. Kedua kategori ini berbeda dalam cara mereka dipahami dan membahas masalah utamanya. Politik sebagai ilmu hanya mencakup pemahaman tentang bagaimana mengatur sistem pemerintahan suatu negara. Sementara itu, politik sebagai filsafat lebih berfokus pada masalah hakikat dan tujuan ideal negara. Dalam ketanegaraan, istilah politik mengacu pada struktur pemerintahan, prinsip-prinsip pemerintahan, dan kekuatan negara. Pada dasarnya, politik berkaitan dengan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Biasanya itu berkaitan dengan kegiatan partai politik, militer, dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, politik adalah berbagai kegiatan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam satu entitas dan sistem politik. Politik mencakup penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan dengan segala kebijakan umum, dan pengaturannya yang mengikat untuk kebaikan bersama masyarakat di wilayah tertentu. Pengertian etika politik. Etika terkait dengan norma moral, yaitu cara mengukur kebaikan dan keburukan tindakan manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, hukum hanya sebagai warga negara terhadap negara mereka, hukum, dan lain-lain. Salah satu tugas etika politik masyarakat adalah menyediakan alat teoritis untuk menanyakan dan menjelaskan legitimasi politik. Oleh karena itu, tidak didasarkan pada perasaan, prasangka, atau a priori. Sebaliknya, itu didasarkan pada pemikiran rasional dan argumentatif. Politik praktis tidak terlibat secara langsung dengan etika politik. Tugas etika politik memfasilitasi diskusi objektif tentang masalah ideologis. Pernyataan utama tentang etika politik adalah hukum dan kekuasaan negara. Etika politik membahas hukum dan kekuasaan karena struktur kemampuan manusia atau individu dan sosial. Etika politik suatu negara berdasarkan pada rule of law, partisipasi demokratif, perlindungan hak asasi manusia berdasarkan paham kemanusiaan, struktur kebudayaan, dan keadaan sosial. Yang keempat, peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk. Peran Pancasila sebagai identitas bangsa. Dengan menganggap Pancasila sebagai identitas bangsa, setiap negara memiliki karakteristik tertentu yang membedakan mereka dari negara lain. Identitas adalah atribut yang memiliki setiap individu yang membedakan mereka dari orang lain. Namun istilah identitas di sini mengacu pada sekelompok orang yang memiliki tujuan dan kesamaan. Kelompok ini dikenal sebagai identitas nasional, yang pada akhirnya menghasilkan tindakan kelompok atau tindakan kolektif yang dibentuk oleh organisasi atau pergerakan yang diberi atribut nasional. Menjaga keutuhan bangsa adalah penting untuk mencegah perpecahan. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai bagian kelompok yang ada sehingga membentuk satu kesatuan yang ada. Asimilasi atau integrasi nasional adalah proses perpaduan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda menjadi suatu kelompok yang lebih besar dengan menghilangkan jati diri masing-masing yang menghasilkan jati diri nasional. Integritas dapat membantu mencegah konflik. Keutuhan bangsa membutuhkan upaya terus-menerus untuk integrasi
Karena fakta bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki berbagai bentuk perbedaan yang membuatnya sulit untuk diintegrasikan dan meningkatkan kemungkinan konflik dan perpecahan. Misalnya pada 4 Desember 1976 terjadi peristiwa Gerakan Aceh Merdeka yang disebut GAM yang berpotensi memicu konflik. Ada kemungkinan hubungannya dengan identitas nasional atau integrasi nasional dapat memperkuat jati diri yang berasal dari bangsa sendiri, yaitu peri ketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan dikenal sebagai identitas nasional. Sebuah bangsa dapat didefinisikan sebagai berpancasila karena kelima unsur ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Ideologi Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan, dimulai dari tantangan internal dan eksternal. Peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia menghadapi tantangan internal yang jelas sulit untuk dilaksanakan, karena aktor internasional meningkat di era globalisasi. Pancasila menghadapi tantangan eksternal dengan kecenderungan peran negara berakhir. Namun, peran negara berakhir tidak berarti peran ideologi berakhir, karena manusia adalah sumber genetik dari ideologi. Sehingga ideologi tetap ada dan eksis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita melihat beberapa pihak, baik nasional maupun internasional, yang terkadang berdampak negatif pada masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Mayoritas perilaku yang ditunjukkan oleh aktor dan ditiru oleh generasi muda, seperti menggunakan warna rambut yang mencolok meskipun masih berstatus pelajar dan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan standar sosial saat ini, seperti pakaian yang terlalu terbuka dan celana yang terlalu sobek. Bahkan lebih parah, orang-orang menggunakan produk asing juga berbicara dalam bahasa asing, meskipun kita tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kesimpulannya, Pancasila, dasar negara, muncul dari perjuangan panjang untuk kemerdekaan Indonesia. Sejak sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI tahun 1945, upaya untuk menciptakan fondasi ideologis untuk negara yang baru merdeka. Memulai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dibangun untuk berfungsi sebagai bukan hanya dasar negara, tetapi juga sebagai falsafah hidup bangsa yang menggabungkan berbagai perspektif, kearifan lokal, nilai agama, dan prinsip universal. Pada akhirnya Pancasila ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan berfungsi sebagai prinsip dasar untuk semua operasi negara. Dasar negara Pancasila berasal dari perjuangan panjang untuk kemerdekaan Indonesia. Upaya untuk membuat fondasi ideologis untuk negara yang baru merdeka telah dimulai sejak sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tahun 1945. Upaya ini memulai pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dimaksudkan untuk berfungsi sebagai bukan hanya dasar negara, tetapi juga sebagai falsafah hidup bangsa yang menggabungkan nilai-nilai universal, kearifan lokal, nilai agama, dan perspektif yang berbeda. Pada akhirnya, Pancasila didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berfungsi sebagai dasar untuk semua tindakan negara. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.